Raja Tentara Bayaran. Bab 17. Setelah mendengarkan cerita wanita itu, Shen Lian mengangguk, tetapi dia tidak setuju dengan pendekatan memanggil Olka. Cara ini kelihatannya aman, namun nyatanya tetap ada aturan yang harus dipatuhi, dan ini bukanlah cara terbaik. Jika itu adalah Shen Lian, dan dia benar-benar membutuhkan ini, dia harus membangun penjara bawah tanah, dan kemudian memenjarakan sekelompok budak wanita di dalamnya, dan menyelesaikan semuanya sekaligus. Tidak ada yang akan menemukan polanya, dan semuanya dapat dikendalikan tangannya sendiri. Jika Anda ingin mengubah orang di masa depan, Anda harus mencari bawahan yang berbeda untuk melakukannya tanpa aturan apapun. Dengan cara ini, Anda tidak akan lagi menjadi sasaran orang-orang yang berkepentingan bermain apapun yang terjadi. Aktif di daerah yang dilanda perang di seluruh dunia sepanjang tahun, gameplay yang dilihat Shen Lian dapat dikatakan sepenuhnya di luar pemahaman semua orang biasa. Namun Shen Lian tidak menyukai hal-hal ini, karena seorang pejuang papan atas seharusnya melakukannya tidak memiliki apapun selain berkelahi. Wanita dapat memainkan hobi lain, tetapi mereka tidak boleh menurutinya. Roh-roh jahat di neraka tidak hanya kejam terhadap musuh-musuh mereka, tetapi juga terhadap diri mereka sendiri. Omong-omong, ada yang salah dengan metode pembunuhanmu. Jika kamu masuk jauh ke dalam sarang harimau seperti ini, bagaimana kamu bisa menjamin bahwa Katua akan mati di tanganmu? Memikirkan rencana si cantik, Shen Lian mengerutkan bibirnya dan berkata, gaun 3 titik si cantik tidak bisa menyembunyikan senjata sama sekali. Agak sulit untuk membunuh Katua yang super waspada hanya dengan tangan kosong. Tetapi begitu Shen Lian menyelesaikan kata-katanya, dia melihat wanita cantik itu menyekanya, yang membuat hati Shen Lian tergerak, berpikir bahwa gadis ini tidak ingin bersamanya di sini. Sementara Shen Lian bingung, gadis itu mencari-cari pisau tipis dari celana dalamnya dan berkata, jelas mustahil melakukan ini tanpa mengambil risiko, tapi saya yakin Olka dan yang lainnya belum sehalus itu. Melihat senjata pembunuh di tangan wanita cantik itu, Shen Lian merasakan hawa dingin di bagian bawah tubuhnya. Wanita ini benar-benar merencanakan yang terbaik. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Shen Lian telah merusak rencananya sekarang, menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk mendekati Ka. Shen Lian hanya berpikir bahwa sejak dia menyelamatkannya, biarkan dia ditangkap lagi. Shen Lian memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Cara ini tidak sulit untuk dilakukan, tapi pasti akan membuat orang lain curiga. Jika seorang wanita tertangkap untuk pertama kalinya, kewaspadaannya harus ditingkatkan bagaimanapun caranya oleh para pecundang itu lagi. Meskipun Katua itu bodoh, dia pasti akan waspada terhadap wanita cantik. Metode yang sama digunakan, tetapi faktor risikonya meningkat lebih dari 1,5 poin. Aku akan mengantarmu pulang dulu, lalu kamu menungguku beberapa hari. Lalu, jika kamu punya satu orang lagi untuk membantumu, kemungkinanmu untuk kesuksesan akan lebih tinggi. Setelah memikirkan apa yang masih harus dia lakukan untuk menyelesaikan kontrak, Shen Lian berbicara kepada si cantik. Mengapa aku harus mempercayaimu? Si cantik masih waspada terhadap Shen Lian. Dia tidak mengerti mengapa pria ini bersedia membantu masalah berbahaya seperti itu. Aku membantumu sebagai kompensasi untukmu. Tentu saja, kamu dapat memilih untuk tidak mempercayaiku. Dengan begitu, aku akan terhindar dari masalah. Terserah padamu. Aku tidak peduli. Berbicara dengan tenang, Shen Lian menyalakan mobil. Tidak peduli apa yang dipikirkan wanita itu, Fang Lin harus memprioritaskan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Shen Xiaoyu dan yang lainnya. Adapun pilihan wanita itu tidak penting bagi Shen Lian, tolong jujur. Bagaimanapun, Shen Lian akan merasa bahwa dia berhutang pada orang lain karena hubungannya, yang menyebabkan orang lain gagal dalam balas dendamnya, tetapi dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri jika dia menolak. Melihat punggung Shen Lian dengan ekspresi yang rumit, si cantik teringat apa yang baru saja dia lakukan untuk mengambil keuntungan darinya, dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa pria ini mungkin menyukai kecantikannya, tapi kemudian dia memikirkan rencana balas dendamnya, dan si cantik mengertakkan giginya. Dia bisa melihat bahwa Shen Lian bukanlah orang biasa. Keahliannya saat berkompetisi dengannya barusan jelas sangat membantu untuk balas dendamnya. Untuk membalas dendam, dia tidak akan ragu untuk mengorbankan dirinya sendiri bahkan jika waktunya tiba. Aku memilih untuk mempercayaimu, namaku Qiu Yue. Setelah pertempuran antara surga dan manusia, Qiu Yue memilih untuk mempercayai Shen Lian dan mengumumkan status keluarganya. Shen Lian, kamu mau kemana? Melihat bahwa Qiu Yue memilih untuk percaya pada dirinya sendiri, Shen Lian tidak mengatakan omong kosong yang tidak perlu.
Dia bertanya tentang tujuannya dan mengantar orang itu ke sana. Faktanya, Shen Lian tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang Qiu Yue, dia hanya menyetujui hal yang merepotkan. Namun, Shen Lian selalu merasa bahwa dia harus membantu Qiu Yue itu hanya masalah waktu. Setelah menyingkirkan sosok sempurna Qiu Yue dari pikirannya, Shen Lian mengemudikan taksi ke rumah Jiang Ziqiang. Pada siang hari, sulit untuk bergerak, jadi Shen Lian tidak terburu-buru. Dia berkeliling beberapa kali dan berkeliling setelah mengingat dengan jelas lingkungan sekitar kompleks keluarga Jiang serta sudut dan posisi kamera. Dia menemukan tempat yang tidak mencolok untuk memarkir mobilnya dan beristirahat. Meskipun dia diserang, Shen Lian sama sekali tidak khawatir tentang Shen Xiaoyu dan orang lain yang berada di perusahaan Sanmei. Dengan Wang Yong dan yang lainnya di perusahaan, gangster kecil yang tidak bermoral ini tidak memiliki peluang sama sekali. Sudah diatur oke, biarkan Wang Yong dan yang lainnya mengirim orang untuk mengantar mereka pulang. Lambat laun, ketika malam tiba, Shen Lian berencana untuk mengambil tindakan. Faktanya, tempat seperti rumah Jiang Ziqiang sama sekali tidak sulit bagi Shen Lian. Ya, ada beberapa kamera dan penjaga keamanan di sini, tapi itu benar-benar amatir tidak bisa tidak membencinya. Di halaman ini, Shen Lian memiliki 10.000 cara untuk menyusup tanpa ketahuan. Setelah turun dari taksi, Shen Lian menggeliat dengan malas, lalu berjalan langsung ke salah satu dari 4 sudut rumah Jiang Ziqiang tempat dia diawasi. Dia mengambil 2 langkah dan memanjat dinding halaman dengan mudah lingkungan. Saat itu gelap di halaman Jiang Ziqiang. Hanya ruang keamanan di pintu masuk dan kamar di villa yang menyala. Dia melihat ke kakinya. Tidak ada kamera atau alarm inframerah, gerakannya bersih dan rapi, dan dia mendarat setinggi 3 meter tanpa mengeluarkan suara. Berjalan dengan tenang telah lama menjadi kebiasaan Shen Lian, dan dia dapat mencapai langkah ini secara alami tanpa harus mengendalikannya. Begitu dia mendarat, Shen Lian tiba-tiba merasakan sedikit bahaya. Ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa ada seekor anjing serigala besar di sebelahnya, menatapnya dengan ekspresi penasaran. Bab 18. Menatap mata anjing serigala besar itu, Shen Lian menahan napas dan berkonsentrasi, lalu menyerang tenggorokannya dengan kecepatan kilat, mencekik tenggorokan anjing serigala itu sampai berhenti berusaha bernapas, dan Shen Lian tidak melepaskannya. Meninggalkan anjing mati itu, Shen Lian diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, anjing itu belum dilatih. Di saat yang sama, dia juga menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu besar. Jika ini terjadi di medan perang, itu mungkin merupakan pilihan yang bisa membunuhmu. Dengan diam-diam menyentuh dinding villa, Shen Lian mendengarkan dengan cermat pergerakan di dalam rumah. Pada saat ini, semua orang di rumah berkumpul di lantai pertama. Meskipun lampu di lantai 2 menyala, tidak ada tanda-tanda siapapun. Setelah memikirkannya, Shen Lian naik ke lantai 2 villa. Mendarat di balkon tanpa suara, Shen Lian dengan lembut masuk ke kamar di lantai 2. Ini terlihat seperti kamar tidur. Setelah pencarian singkat, saya tidak menemukan petunjuk berharga di kamar tidur ini. Di villa sebesar itu, peluang menemukan lokasi kunci di kamar pertama jelas sangat kecil. Shen Lian tidak memiliki harapan yang berlebihan di dalam hatinya. Dia mengeluarkan kamar-kamar itu dan mencarinya satu persatu. Di mata Shen Lian, keamanan di rumah Jiang Ziqiang bisa dikatakan sangat buruk. Tidak hanya tidak ada penjaga di lantai 2, bahkan tidak ada video pengawasan yang dipasang seperti gadis kecil yang tak berdaya, Shen Lian dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Ketika dia mencari di ruangan ketiga, Shen Lian langsung merasa bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat. Tempat ini tampak seperti ruang belajar. Foto di atas meja adalah potret keluarga-keluarga Jiang Ziqiang. Setelah melirik ke ruang belajar, Shen Lian langsung melihat bahwa ukuran ruangan ini tidak normal. Hakim mungkin ada kamar gelap di ruang keluar. Segera, Shen Lian menemukan lokasi ruang rahasia tepat di belakang meja. Itu adalah pintu rahasia tersembunyi tanpa mekanisme. Setelah pintu terbuka, yang terlihat adalah brankas yang sangat tinggi. Shen Lian memeriksanya dengan cermat. Itu adalah brankas biasa. Dengan pendengaran manusia super dan kendali kekuatan yang cermat, Shen Lian perlahan mencoba membuka brankas. Sementara dia sangat fokus, Shen Lian juga memperhatikan suara di bawah. Seiring berjalannya waktu, Shen Lian akhirnya menemukan mekanisme brankasnya. Dengan suara klik yang tajam, Shen Lian baru saja membuka brankasnya. Melihat tumpukan emas, uang tunai, dan perhiasan di sini, Shen Lian sama sekali tidak tergerak dan langsung menuju ke lapisan tengah brankas tempat banyak dokumen ditumpuk.
Ketika Shen Lian mengambil salinan pertama, dia melihat kontrak penjualan antara perusahaan Sun Mei dan Xinglong Trading. Setelah mendapatkan item target dengan mudah, Shen Lian tidak bisa menahan senyum Lian mendengar langkah kaki di bawah sebenarnya bergerak ke atas, dan mereka sudah berada di tangga. Setelah bereaksi cepat, Shen Lian mengambil kontrak dan mengembalikannya. Kemudian dia dengan cepat menutup pintu brankas dan dengan lembut menutup pintu rahasia. Meskipun ruang belajar ini tidak kecil, namun didekorasi dengan jelas dan tidak ada tempat untuk menyembunyikan orang. Sementara Shen Lian ragu-ragu, Jiang Ziqiang sudah berjalan ke pintu. Awalnya, Jiang Ziqiang berencana untuk kembali ke kamar tidur untuk beristirahat, tetapi ketika dia melewati pintu ruang kerja, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, jadi dia tidak sengaja membuka pintu dan melihat ke dalam. Menyalakan lampu di ruang belajar, tidak ada apa-apa. Semuanya normal. Jiang Ziqiang mematikan lampu dan pergi, mengira dia benar-benar terlalu banyak berpikir. Baru setelah Jiang Ziqiang pergi, Shen Lian jatuh dari antara dua dinding di atas pintu. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Faktanya, Shen Lian tidak takut ketahuan oleh Jiang Ziqiang. Dengan tingkat keamanan rumahnya, Shen Lian tidak akan memiliki masalah bahkan jika dia menerobos gerbang berencana untuk menyusup, maka dia harus menggunakan infiltrasi untuk menyelesaikan masalah. Dia memang memiliki kemampuan untuk menerobos, tapi itu sama saja dengan mengakui bahwa skill infiltrasinya sudah tidak bagus lagi. Pada target infiltrasi tingkat rendah seperti rumah Jiang Ziqiang, Shen Lian tidak bisa merasa malu karena ketahuan. Ketika dia membuka brankas untuk kedua kalinya, Shen Lian mempercepat gerakannya lagi dan berhasil membatalkan kontrak. Saat Shen Lian hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan sekali lagi membalik-balik dokumen yang bertumpuk di lantai tengah. Shen Lian pernah mengalami hal semacam ini sebelumnya. Targetnya saat itu adalah seorang gembong narkoba Amerika Selatan. Setelah Shen Lian menyusup, dia berhasil mengambil dokumen penting dari gembong narkoba tersebut. Saya telah tertipu, dan dokumen tersebut ternyata palsu. Untuk mencegah agar tidak dimanfaatkan oleh master seperti Shen Lian, orang pintar biasanya melakukan subversi dan mencoba memalsukan dokumen asli. Setelah Raja Narkoba Amerika Selatan mengetahui bahwa dokumen palsu itu dicuri, dia memperkuat status keluarganya, dia juga berhasil pada saat yang sama. Ini membuat marah Shen Lian. Shen Lian, yang awalnya ingin menyelesaikan misi tanpa kehilangan darah, memimpin sekelompok roh jahat langsung ke rumah Raja Obat Bius keesokan paginya, setelah menggunakan nyawa istri dan anak-anaknya untuk mencari tahu di mana dokumen aslinya. Seluruh keluarga mereka dimakamkan dengan rapi di halaman. Shen Lian masih ingat ekspresi indah di wajahnya ketika dia menyerahkan dokumen itu kepada klien setelahnya. Klien sebenarnya berencana menggunakan dokumen ini untuk mengancam Raja Obat Bius, tetapi dalam sekejap mata, Raja Obat Bius itu dibunuh oleh Shen Lian. Itu adalah kejutan yang tidak terduga bagi klien. Dia mengambil inisiatif untuk membayar 5 kali lipat harga komisi kepada hantu jahat di neraka, dan kemudian pria itu dengan senang hati menghilang dari mata Shen Lian. Melihat setiap dokumen dengan cermat, Shen Lian ingin memastikan bahwa apa yang ada di tangannya bukanlah salinan. Namun, setelah membaca dokumen-dokumen ini, Shen Lian tidak lagi memiliki niat untuk terus memverifikasi apakah dokumen yang dimilikinya adalah asli kontrak penjualan, karena sudah tidak ada lagi. Dokumen di brankas berisi banyak bahan hitam yang dapat membunuh grup Jiang. Dengan benda-benda ini, bahkan jika Shen Lian mengambil kontrak palsu, itu sudah cukup untuk membuat Jiang Ziqiang tutup mulut. Menjangkau dan mengambil semua dokumen, Shen Lian menggunakan sosoknya lagi, kembali dengan cara yang sama, meninggalkan rumah keluarga Jiang dan duduk kembali di taksi yang kumuh. Keesokan harinya, ketika Shen Lian menamparkan kontrak penjualan antara perusahaan Sun Mei dan Xinglong Trading di atas meja, Chen Jiali, Shen Xiaoyu dan Liu Qian semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bersambung.